Halo, perkenalkan nama saya Felinda Maris dengan NPM CF2111100116 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Adamisari SIKOM MSI. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit teori spiral kesunyian. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi kita masuk ke materinya. Cekidot. Teori spiral keheningan ini biasa disebut sebagai spiral of silence theory atau biasa juga disebut teori spiral kesunyian. Apa sih spiral keheningan? Spiral keheningan adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Teori spiral keheningan atau spiral of silence theory pertama kali dikemukakan oleh Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1984. Noel Neumann melihat bahwa media sangat mempengaruhi opini publik. Noel Neumann juga percaya bahwa inti dari masyarakat kita bergantung pada orang-orang yang secara umum mengakui dan mendorong sejumlah nilai, di mana opini publik itu menjadi penentu nilai yang diyakini oleh banyak orang. Banyak orang menggambarkan spiral keheningan seperti ini. Jadi jika spiral ini semakin ke bawah, maka semakin sedikit pula orang-orang yang akan membicarakan hal yang sama, sehingga orang-orang cenderung akan keep silence atau tidak mau speak up. Namun, jika spiral ini semakin naik ke atas seperti tornado atau lingkarannya semakin besar, maka makin banyak juga orang yang akan berani speak up sehingga orang lain pun akan ikut speak up. Spiral keheningan dibangun dengan 4 unsur pokok. Yang pertama ada media massa, yang kedua ada komunikasi antar pribadi dan jalinan interaksi sosial, yang ketiga ada pernyataan individu tentang suatu hal, yang keempat ada persepsi orang lain atau kecenderungan pendapat tentang suatu persoalan yang dilontarkan. Salah satu yang dapat saya jelaskan adalah media massa. Maksud dari Elizabeth Noel Neumann yaitu media memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap munculnya spiral keheningan. Kenapa? Karena media memiliki kemampuan untuk menentukan dan menyebarluaskan pandangan yang dinilai lebih dapat diterima oleh publik secara umum. Dengan demikian, mereka yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan khalayak umum akan lebih sulit untuk mendapat tempat di media. Di era media sosial, tekanan untuk mengikuti tren dan norma sosial sangatlah kuat. Orang-orang cenderung untuk tidak membagikan pendapat yang kontroversial atau berbeda dengan teman-temannya. Begitu pula dalam dunia politik. Seringkali kita melihat fenomena di mana pendukung partai minoritas enggan untuk mengungkapkan dukungannya secara terbuka karena takut mendapatkan stigma negatif dari orang-orang. Ini menunjukkan bahwa opini publik tidak selalu mencerminkan pendapat yang sebenarnya dari seluruh anggota masyarakat maupun politik. Maka dari itu, media perlu menyajikan informasi yang objektif dan beragam, sehingga tidak memperkuat spiral keheningan. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, kita perlu menghargai perbedaan pendapat dan menciptakan ruang yang aman bagi semua orang untuk bersuara. Kesimpulan dari pembahasan teori spiral keheningan yaitu memberikan pemahaman kepada kita tentang dinamika sosial dan bagaimana tekanan sosial dapat mempengaruhi perilaku komunikasi kita. Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih kritis dalam mengevaluasi informasi yang kita terima dan berani untuk bersuara, meskipun pendapat kita berbeda dengan mayoritas. Sekian dari materi yang sudah saya bawakan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada saran-saran,
bisa komen di bawah. Dan jika suka dengan video saya, bisa tekan tombol like. Dan jika ingin mendukung konten saya, bisa subscribe ya. Dan terima kasih. Bye-bye.